Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Ramadan. Selamat berpuasa menyenangkan kepada sahabat-sahabat semua. Okey, untuk video kali ini terpanggil pula saya nak mengungsikan salah satu tata cara saya dalam membuat entry antara lainnya. So untuk video kali ini saya memfokuskan kepada satu kaedah di mana yang selalu juga saya gunakan, tetapi lebih kepada pay call saja. Namun pay yang lain juga ada saya gunakan, namun saya lebih menitibarkan kepada call. Okey. Untuk mungkin saya ini apakah saya panggil ini teknik pun saya kurang pasti. Saya menggunakan hanya time frame M1, okey, untuk saja entry. Kalau korang lihat, perhatikan chart sekarang ini pun sudah Anda tahu, kawan-kawan sudah tahu apa yang saya akan perkatakan. Saya mempunyai moving average. Betulnya saya sudah kongsikan dalam YouTube apa mengenai penggunaan moving average 200 ni linear weighted high, okey, yang atas sekali, dan low, okey, yang tengah-tengah tu median price. Okey, so akan terbentuk kepada tiga garisan yang macam tu. Tapi saya lebih kepada menggunakan time frame M1. Gold selalunya saya hanya akan menggunakan untuk scalping. Okey, so sebelumnya saya terlebih dahulu mengenal pasti trend pada hari tersebut. Contohnya hari ini 21 April, gold lebih kepada bearish sell. So apa yang saya buat, saya hanya memfokuskan untuk mencari peluang untuk sell. Di bagian mana? So saya akan menggunakan moving average 200 ni sebagai titik tolak di mana saya akan membuka entry. Seperti yang korang perhatikan di sini, itu saya perhatikan. Okey, di mana once the price pada awalnya di sini saya akan memberikan satu di sini. Saya cuba sedikit kecilkan macam tu. Okey. Okey, untuk hari ini ya. Untuk hari ini, so agak kecil because ini time frame M1. So saya hanya akan lebih memperhatikan price. Oleh sebab saya menantikan untuk sell, saya hanya pastikan saya entry di bawah. Okay, once the price crossover breakout dari crossover daripada moving average 200 tu, situ saya adalah titik permulaan saya. Okay, so ini adalah bahagian satu one day. Okay, yang separated. So dari situ saya sudah memulakan untuk sell, tapi saya sini tidak ada sell tadi because ada kerja-kerja harian. So saya selalunya akan mencari disebabkan time frame 1 minute. So saya kena, apabila saya trading, saya agak memerlukan santai lah because ini time frame lebih berbentuk scalping. So sepatutnya saya trading di sini, tetapi oleh sebab ada hal atau ada tugasan yang lain, so maka saya hanya perlukan trading di sebelah Euro and London tadi. So yes, London. Dan malam ni macam itulah saya trading. So ini adalah kalau korang perhatikan, so sepertinya macam ni. So once the price breakout dan crossover daripada moving average 200, dia sudah potong dan sepatutnya saya sudah sell dan saya akan tutup. Okey, ini oleh sebab scalping saya akan selalunya saya akan
tidak akan hold 100% daripada entry. Most of the entry yang saya lakukan, saya akan close maybe saya tinggalkan 2-3 ketul sajalah untuk entry, because I'm expecting the price akan membuat retracement yang agak cepat, because kita menggunakan time frame 1 minute. So the price, dan saya tutup, then price naik, situ saya sell lagi. Okay, sini bermain-main, so situ saya sell lagi because price hit 200, dan di situ some of course saya yang banyak yang entry yang sudah saya tutup, dan apa yang terusnya saya akan mencari entry yang lain. Okay, so di ini adalah, kalau saya tidak silap, ini adalah London Open agaknya. Okay, so price hit, saya sell lagi, tutup, dan naik lagi, saya tutup, entry lagi, entry sum yang entry sini saya tutup, macam itulah. So saya mau menggunakan yang ini malam ni. So sepertinya ini. Okay, so sekarang ni saya perhatikan dengan indikator yang lain. Of course saya tentunya saya akan menggunakan Ichimoku sebagai filter wajib, indikator wajib dalam memastikan dan memberi keputusan sama ada saya harus hold ataupun meneruskan untuk re-entry. Okay, so dengan kata lain, terlebih dahulu saya kena mendapatkan trend terlebih dahulu, sama ada buy ataupun sell. Dalam situasi seperti ini, saya memfokuskan kepada sell, dan saya hanya menantikan price hit 200, sentuh 200, moving average 200, di situ saya akan membuat peluang untuk sell. So saya akan sell whenever the price hit moving average 200. Okay, so sekali lagi saya tekankan, jangan bergantung sepenuhnya kepada moving average 200 ini. Okay, Anda hanya melihat sepertinya begini, tetapi sebetulnya saya memerlukan Ichimoku juga dalam hal ini. Saya ada memerlukan, tetapi dalam saya menjelaskan, saya lebih agak agak enggak bercelaru ya, cat di situ agak clear. So setentunya korang kena to do your own filter juga. Okay, adapun saya menggunakan moving average 200 sebagai label di mana untuk saya membuat entry. Okay, bukan hanya bergantung kepada ini. Saya ada menggunakan Ichimoku, tetapi saya tidak membuat di sini. Saya kongsikan entry-entry yang saya buat seperti hari ini, kalau tidak silap, yang semalam lah. Itu dia. So goal apabila saja price crossing 200, dan di situ saya akan sebagai signal kepada saya, dan apabila price retest balik kepada moving average 200, dan situ saya akan entry. Okay, sell. Dan seterusnya situ saya ada juga. Okay, entry saya, price sudah cross the moving average 200 dan 136, dan situ saya tunjuk saya entry lagi. So saya akan lebih kepada scalping goal. Okay, kalau pay lain mungkin saya akan hold yang lebih lama. Okay, tetapi goal saya lebih kepada scalping. Seperti korang lihat, seperti saya juga memerlukan teknikal yang lain, trend line macam tu, selain daripada Ichimoku. Okay, dan moving average 200. Okay, so di mana saya melakukan entry di situ. So most of the entry apabila price melewati moving average 200. Okay, dan itu saya marking, saya tandakan di situ adalah titik mula price membuat jatuhan, breakout di situ. So apabila breakout, itu sebagai signal kepada saya untuk
get ready untuk entry. Then the price retest, because retest, then di situ saya akan membuat sell entry lagi, entry. Dan banyak yang sudah saya tutup dan ini adalah sisa-sisanya. Dan ni ada yang ada sedikit di hold. Kalau saya agak tidak di depan handphone ataupun laptop, saya akan buat sell limit di bahagian moving average ini 1, 2, 3 di 3 garisan ini. Okay, dan the rest saya akan hold macam itulah. Dan kalau yang seperti ini saya hold entry macam tu. entry. Okay, yang atas saya hold dan saya tinggalkan 2-3 butir macam tu lah. Okay, macam tu. Alright, then yes. Okay, so mudahan bermanfaat apa yang saya kongsikan ni. Dan sekali lagi saya tekankan, jangan terlalu bergantung sangat sepenuhnya kepada moving average 200 ni. Harus kita menggunakan indikator-indikator ataupun kepahaman-kepahaman yang lain dalam kita membuat satu-satu analisis. Okay, seperti sekarang, contoh sekarang price menaik dan cross. Ini adalah kalau sekiranya hari ini berpihak kepada buy. Okay, so ini adalah sebagai sebagai satu signal the price akan memulakan. So saya tidak akan entry dahulu because I'm expecting the price retest kepada moving average 200 dan situ baru saya buy. Kalau situasi buy. Okay, namun sekarang saya sudah membuat analisis berdasarkan Ichimoku untuk hari ini lebih kepada sell. So makanya saya tidak berminat untuk buy. Okay, adapun yang naik itu biarkanlah. Okay, apa yang saya kongsikan tadi tu, yang saya ingin pertunjukkan tu adalah di mana price telah memotong moving average 200. So itu ada sebagai satu signal untuk price akan untuk kita buy. Namun kita jangan dulu buy di sini. Okay, kita menantikan price akan touch terlebih dahulu, sentuh kepada moving average 200 ni, di situ nanti kita baru akan buy. Okay, so itu saja yang dapat saya kongsikan. Sekali lagi saya pesankan, jangan terlalu bergantung sangat kepada moving average saja. Wajar bagi kita untuk menggunakan indikator-indikator yang lain ataupun apapun kepahaman korang ataupun teknik sistem yang korang sudah betul-betul paham dan mahir. So adapun moving average 200 itu sebagai value added saya, sebagai tambahan kepada knowledge kita dan maupun trading kita. So itu saja yang dapat saya kongsikan. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah di hari-hari yang mendatang saya akan kongsikan teknik-teknik yang lain, bagaimana saya akan membuat entry menggunakan yang lain, ataupun bagaimana saya akan memulakan entry sebaik saja membuat retracement. So itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, trust yourself, trust your own analysis, and always be yourself. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.